tentang masalah sawit di dalam kawasan, di mana pada awalnya sawit itu adalah tanaman yang dilarang di dalam wilayah kehutanan, artinya tidak boleh ditanam di kehutanan, di wilayah hutan. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan cek satelit, ternyata malah banyak masyarakat yang menanam sawit di dalam hutan. Itu pasti akan terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah, dan akhirnya timbul rencana dari pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang ini sebagai bentuk dari solusi. Daripada ditindak, mendingan ya kita cari solusi. Ya akhirnya mereka mengumpulkan ahli-ahli konsultan, ahli sawit ataupun ahli tentang kehutanan membicarakan masalah ini, dan lahirnya undang-undang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi inventaris hutan ini di kecamatan. Dari kecamatan dapat info atau dapat informasi dari pihak KPH Cipuanta, bisa mensosialisasikan juga ke desa-desa. Nah, salah satunya desa kita, Desa Sungai Bulu. Di situ juga disampaikan juga nanti yang sudah kita ketahui, salah satunya itu sawit per orangnya 5 hektar per KTP. Pokoknya yang sudah kita ketahui secara umum kemarin. Kepada warga Sungai Bulu, saya ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi inventarisasi kebun sawit masyarakat dalam kawasan hutan, khususnya pada KPHP Jambu Kembangkan, khusus lagi di wilayah Desa Sungai Bulu. Dan 1012,74 hektar, sekitar 1012,74 hektar dan Cipta Kerja, di mana terdapat daripada dasar dan pasal yang dikenakan ternyata ada di pasal 110A dan 110B. Menanyakan masalah sawit tersebut, barangkali masih ada hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, mohon disampaikan dengan singkat dan padat. Yang saya ingin tanyakan, adakah maksimal keluasan lahan? Itu aja. Maksimal luas lahannya bisa diajukan gitu. Ya. Maksimal luasannya bisa didaftarkan Bapak ya. Maksimal kalau untuk kita melakukan pendaftaran itu, kalau kita nggak mau dikenakan sanksi administrasi, maksimal 5 hektar ke bawah. Tetapi kalau sudah di atas luasan maksimalnya 5 hektar ke atas, itu nanti dikenakan sanksi administratif. Sebaiknya saya sarankan, kalau sudah lebih dari maksimum luasannya lebih dari 5 hektar, monggo Bapak Ibu bagi jika dengan KTP yang punya. Jadi yang tumpang tindih menjadi masalah di sini adalah tadi Pak Mulyadi singgung sedikit itu bersama dengan konsesi. Ya, teorinya gitu. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah mayoritas kebanyakan lahan-lahan HP itu sudah ada konsesi KPI semua yang diduduki kawan-kawan itu. Logikanya Kementerian KLHK memberikan izin ke korporasi ataupun kementerian lembaga hukum, itu satu sisi. Di sisi lain, dia ingin melegalkan masyarakat untuk sebagai penegak hukumnya melegalkan azas legalitas. Itu kan dua sisi yang berbeda. Memasuki aturan dan regulasi itu yang kita jaga, takut artinya terjadi konflik kepentingan. Itu yang mohon maaf kiranya kalau jawaban saya kurang berkenan. Kita dengan
API atau konsesi itu lain, sudah diatur oleh Kementerian tersebut. Artinya izin daripada konsesi, arti kata HTI ya, ada terbitkan pada SKP seperti itu. Kita juga ada dari, tapi kalau untuk izin cabut API, kami tidak berani berkompetensi. Yang saya tanyakan ini Pak, lahan saya itu kan adanya di daerah Rembang. Jadi banyaknya itu sekitar 300 lebih batang sawit. Nah, ini kan berarti belum sampai 5 hektar, berarti di bawah 5 hektar. Nah itu apakah bisa dibikin perizinan itu? Mas tadi menanyakan ada 350 batang di bawah sawit, di bawah 5 hektar. Intinya 200 batang juga, 300 batang, yang penting daftar, tetap dilakukan. Ya itu bisa, tapi kalau lebih dari 5 hektar bisa juga daftar. Tapi kalau untuk orang kena daftar. Tapi kalau di bawah 5 hektar, 1 hektar, 0,5 hektar, sekian, daftarlah segera. Artinya untuk mendapatkan legalitas daripada yang ilegal tadi menjadi tidak menjadi legal. Pengumuman saya, boro-boro ketika mengajukan mendaftarkan itu, mengisi form itu di Hutan HP. Ternyata secara dikocek di kandung izin PT Pemerintah Sejahtera. Karena di sini Pak, kalau kita lihat dari beberapa kali Bapak tahu kita sampai di demo sampai ke KLHK, kita itu Bapak tahu masalah PDPS dan Bapak tahu itu Bapak kita luas wilayah untuk di HP ini di Sungai Buloh 4.000 sekian. Dan karena posisi HTI artinya izin Pemerintah Sejahtera itu 1.400 Tahukah artinya mereka kami ini antara ini hutan bernama Polisi dan sebenarnya kalau kami juga kalau tidak melihat peta kawasan juga kamu nggak tahu. Nah, kalau juga nggak tahu itu kadang itu apa? Nggak hafal, karena sebenarnya nggak tahu terus apa itu HP-nya milik kami, apakah HP-nya itu milik HTI. Kita tahunya setelah kita cek lokasi. Jadi mohon kawan-kawan, ini pentingnya. Inilah pentingnya kepada masyarakat untuk istilahnya menyampaikan kepada kami, Pak, kebun bapak itu termasuk dalam kawasan mana. Tim akan ke lapangan mencari lokasi bapak. Halo, selamat sore. Sekarang kita lagi di kantor Desa Sungai Buloh. Barusan tadi kita sosialisasi inventarisasi kebun sawit perorangan dengan adanya perubahan perundangan. Gimana Pak Wildan untuk sosialisasinya? Oh iya, baiklah. Saya Wildan dari KPAP Cibinong Mantan sebagai penyuluh kehutanan wilayah di Kecamatan Jupus. Acara sosialisasi ini adalah amanat undang-undang dari pemerintah, di mana ini sebagai bentuk solusi dari pemerintah terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Ya seperti yang kita tahu bahwasanya sawit itu pada awalnya adalah tanaman yang dilarang di dalam kawasan hutan, tetapi melihat kenyataan bahwasanya masyarakat itu banyak sekali yang menanam sawit di dalam kawasan hutan. Akhirnya pemerintah merancang undang-undang ini sebagai bentuk solusi, sehingga diharapkan nanti acara ini, undang-undang ini bisa bermanfaat masyarakat juga sebagai solusi, tidak untuk sebagai pencegah konflik gitu dengan masyarakat. Jadi nanti pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan kebun sawitnya ke kementerian nanti diharapkan itu bisa menjadi solusi yang menguntungkan kepada masyarakat, menjadi lebih tenang dalam beraktivitas di dalam kawasan hutan. Juga negara memberikan legalitas, jadi mereka menjadi legal dan menjadi tenang lagi dalam berkebun di dalam masyarakat. Sementara itu tujuan utamanya. Oh ya, silakan. Gimana tanggapannya Pak Kades Sungai Buloh? Jadi seperti yang kita ketahui tadi, Ibu, Bapak Wildan juga, masyarakat Sungai Buloh sangat antusias dengan program dari Dinas Kehutanan ini, Pak ya. Di sini
kepanjangan tangannya Bapak Wildan sama teman-teman dari KPHP Jebu Antan. Sebagai masyarakat Sungai Bulu sangat antusias Pak. Salah satunya juga mereka sebenarnya ini ada beberapa orang atau kelompok yang kemarinnya udah mengajukan program sawit ini dan nggak di ACC ternyata ya, mungkin atau nggak nyampe lah gitu. Iya, informasinya nggak nyampe, dan di sini ada kesempatan yang seperti ini, jadi mereka tadi sangat antusias sekali ya, sangat antusias sekali. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi Pak ya, harus diingatkan harus, gitu. Iya. Jadi pertanyaan dan usulan tadi sangat banyak sekali. Jadi untuk masyarakat Sungai Bulu saya rasa sangat antusias dengan program ini, gitu Bu. Oh ya, kita ada pemberitahuan ya. Jadi kalau di sini kita memang di kawasannya adalah di Kecamatan Jebus. Mungkin bagi teman-teman yang lain, adapun dengan penyuluh-penyuluh yang lain yang tersebar di kecamatan masing-masing ya. Kecamatan kayak part 3 itu memang saya dengar kemarin udah sosialisasi juga ya. Oke, gitu aja. Jadi bagi masih yang bingung, mungkin ke kantor desa dan bisa menghubungi penyuluh yang wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing. Oke.